Nah, penghakiman semacam ini menjadi apa? Suatu kemunduran untuk keseluruhan kisah tentang Keluaran. Dengan bangsa Israel bersiap untuk menaklukkan tanah terjanji, Musa kan memberi dua jalur ini, berkat dan kutuk. Shalom, sekarang kita sudah sampai episode yang ke-18 dan di episode ini kita akan segera menutup kitab Bilangan. Kita akan belajar terakhir ini tentang Taurat, tentang hukum-hukum dan tentang berkat dan kutuk. Setelah peristiwa menyembah Baal Peor, Tuhan itu memerintahkan untuk mengadakan sensus baru. Di dalam Bilangan 26, sensus kembali diambil dari 12 suku, tapi tidak termasuk yang telah dihitung Musa dan Harun di padang gurun. Karena apa? Tuhan berkata kepada mereka, mereka pastilah sudah mati. Bilangan 26 ayat 64 dan 65. Kecuali Yosua dan Kaleb, semua yang telah disensus di sensus pertama telah mati. Sekarang ini generasi kedua bersiap untuk masuk ke tanah terjanji. Siap masuk ya. Tapi sebelum mereka melakukan itu, mereka perlu persiapan yang baik. Tapi persiapan ini bukanlah persiapan yang biasa dilakukan ya ketika sebuah bangsa ingin berperang. Seperti apa? Misalnya dengan mempersiapkan persenjataan, dengan latihan perang. Bukan dengan itu. Tapi dengan pengajaran dan pembelajaran Taurat. Yaitu melalui kesetiaan kepada aturan perjanjian. Ada catatan tentang Taurat. Taurat di dalam Ibrani secara harafiah artinya instruksi. Sering diterjemahkan sebagai hukum. Namun artinya seringkali menjadi lebih sempit dari aslinya. Taurat itu berasal dari kata kerja yarah. Artinya untuk membidik atau untuk mencapai sasaran. Biasanya ini mengacu kepada panahan atau lempar lembing. Kata dosa di dalam bahasa Ibrani, hatah, adalah kebalikan dari yarah. Artinya tidak mencapai sasaran. Belajar dan mengikuti Taurat adalah untuk mengarah kepada kebaikan dan kebenaran. Artinya menghindari dosa. Taurat itu sesungguhnya bukan hanya 10 perintah Allah atau hukum yang serupa dengan itu di dalam perjanjian lama. Kisah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan sebagainya adalah juga bagian dari Taurat yang mengatur umat bagaimana hidup berelasi dengan Tuhan dan menavigasi hidup dengan kebijaksanaan. Pendeknya, mengerti Taurat itu serupa dengan kata sekarang ini, firman Allah. Namun memang ya, banyak rabi ketika membicarakan Taurat itu hanya merujuk pada 5 buku pertama di dalam Alkitab. Kita lanjut. Bagi generasi yang murtad karena peristiwa anak lembu emas dan Baal Peor, Taurat itu lebih dari sekedar kitab ulangan. Ketika Musa pergi ke Gunung Sinai untuk pertama kali, Tuhan memberi Israel apa? 10 perintah Allah dan membuat perjanjian dengan Israel. Tapi sejak itu Israel jatuh di dalam dosa. Tidak hanya dengan kemurtatan anak lembu emas, tapi pemberontakan yang berulang dan kegagalan memasuki tanah terjanji. Setiap terjadi kegagalan, Tuhan memberi hukum tambahan untuk mengarahkan jalan Israel. Sekali lagi sangat jelaslah bahwa lebih mudah Israel itu keluar dari Mesir secara fisik daripada mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel. Tanda dan mukjizat di Mesir itu gagal ya mengajarkan mereka. Jadi Tuhan sekarang mengajarkan mereka hukumnya. 40 tahun kemudian
Di ujung tanah terjanji, setelah pemujaan Baal Peor, Tuhan mengulangi 10 perintah Allah di Ulangan 5. Dan bahkan memberi hukum tambahan, yaitu di Ulangan bab 6-26. Melalui Musa karena dosa Israel ya. Ciri dari instruksi di dalam Ulangan bab 6-26 ini, itu diberikan oleh Musa, tidak langsung oleh Allah. Itu sebabnya kenapa sering dikatakan sebagai hukum Musa atau kitab Musa. Pembedaan ini sangat berarti bagi jemaat Kristen awal. Di dalam perjanjian baru, hanya 10 perintah Allah yang diberikan di Gunung Sinai itu dipertahankan. Tetapi aturan lainnya tidak lagi mengikat. Contohnya seperti boleh bercerai, persembahan kurban, dan hukum halal. Ya seperti makan babi. Contohnya ya. Terkait babi ini tidak boleh dimakan bangsa Israel itu karena apa? Babi itu menjadi makanan yang umum yang biasa dimakan oleh orang Mesir. Jadi mau dipisahkan, itu maksudnya ya. Musa memerintahkan orang Lewi untuk membacakan hukum ini pada setiap akhir 7 tahun. Di hadapan majelis Israel. Setiap 7 tahun adalah hari pelepasan budak. Sebagai pengingat Israel yang telah Tuhan bebaskan dari Mesir dan telah mengadakan perjanjian. Semua itu dirayakan di dalam hari raya Pesta Pondok Daun. Memastikan ya, perjanjian itu diperbaharui setiap 7 tahun. Dalam pemahaman Yahudi tentang hubungan antara hukum dan perjanjian penting untuk dimengerti agar tidak salah paham ya, yaitu ini sekedar legalitas belaka. Seperti kita lihat di Mesir, di dalam periode keluaran 10 perintah Allah kita telah belajar ya, diberikan di dalam konteks perjanjian hubungan dengan Tuhan. Demikian pula kitab Ulangan bukanlah soal legalitas juga, melainkan apa? Untuk memusatkan hati dan kasih. Ini mengingatkan betapa kasihnya Allah pada Israel dan memanggil Israel untuk membalas mengasihi Allah. Dalam kitab Ulangan ada doa Yahudi yang paling populer dan penting untuk diajarkan, yaitu Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Tidak ada ringkasan hukum yang lebih baik daripada doa ini. Kata Shema artinya itu mendengar atau mematuhi. Lalu melakukan suatu tindakan nyata apa yang telah didengar. Ini menjadi kata kunci, seruan untuk bangsa Israel agar mematuhi hukum yang diberikan di dalam perjanjian. Segera setelah tentang Shema, itu dilanjutkan nasihat untuk orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang iman. Ini adalah tema yang umum di dalam kitab Ulangan. Bunyinya kan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ulangan ayat 6, bab 6 ayat 6 sampai 7. Taurat harus tertanam dalam setiap hati orang Israel. Dan secara natural itu menjadi percakapan sehari-hari mulai dari makan pagi sampai malam. Tuhan dan firman-Nya itu harus secara natural ada dalam pikiran dan perkataan. Ringkasnya, kitab Ulangan itu berfungsi sebagai katekismus. Instruksi yang otoritatif tentang iman dan kehidupan.
4 bab pertama adalah ringkasan kisah bangsa Israel untuk apa? Belajar dari kesalahan saat pengembaraan di gurun. Ulangan 5 adalah firman langsung dari Tuhan ya, 10 perintah Allah. Lalu diikuti instruksi panjang di Ulangan 6 sampai 26 di mana bab 12 sampai 26 itu adalah aplikasi 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di Ulangan 27 adalah prosedur bagaimana Israel akan bersumpah setia kepada hukum ini dan mengikat mereka. Suatu saat 6 suku akan berdiri di Gunung Gerizim dan menyatakan perjanjian berkat. Lalu sementara 6 suku lain itu berdiri di Gunung Ebal dan menyatakan kutuk. Berkat dan kutuk memang bagian normal dari sebuah perjanjian di timur kuno. Jika seorang setia akan diberkati seperti berbuah, kelimpahan, kekayaan dan sebagainya. Sebaliknya, ketidaksetiaan itu akan membawa kutuk, penderitaan, ya, kesulitan ekonomi, kekacauan politik, pembuangan, kematian dan sebagainya. Daftar panjang berkat dan kutuk ini ada di Ulangan 28. Musa dan dalam khotbah terakhirnya juga bicara tentang berkat dan kutuk ini. Baca ya Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Juga di Mazmur 1 sangat jelas menyatakan ya, orang benar tidak berjalan seperti orang fasik. Mazmur 1 ayat 1. Yang jahat akan binasa. Mazmur 1 ayat 6. Jadi Mazmur 1 ini memang merupakan ringkasan terhadap kisah pengembaraan di padang gurun. Jadi keberuntungan dan kemalangan Israel itu tergantung di dalam berkat dan kutuk. Ya, sekali lagi jika taat diberkati dengan kelimpahan. Karena apa? Berakar dalam Taurat. Artinya berakar di dalam kebijaksanaan yang membawa kepada hidup berkelimpahan. Bangsa lain akan melihat ini dan menghormati bahwa Taurat itu sebagai aturan yang hebat, terhebat ya, yang akan membawa berkat untuk seluruh keluarga di muka bumi. Itu dibaca di Ulangan 4 ayat 6 sampai 8. Ya, sebaliknya jika tidak setia, kutuk akan membawa tulah seperti di Mesir dan seperti generasi yang mati di padang gurun. Nah, penghakiman semacam ini menjadi apa? Suatu kemunduran untuk keseluruhan kisah tentang keluaran. Dengan bangsa Israel bersiap untuk menaklukkan tanah terjanji, Musa kan memberi 2 jalur ini, berkat dan kutuk. Pertanyaannya, mana yang akan dipilih oleh Israel? Kita sudah belajar, Tuhan itu telah memisahkan umatnya dengan memberi Taurat, lalu keimaman pada Lewi dan memberi tabernakel dengan kehadiran Tuhan di sana. 3 hal ini menjadi sangat penting di dalam kisah Israel selanjutnya. Dan mereka akan mendapatkan kepenuhannya ketika apa? Kristus datang dan tinggal di antara kita. Bukan di tabernakel, bukan di bait suci, tetapi di dalam setiap jiwa kita. Yesus Kristus akan menjadi imam agung, menjadi anak sulung yang setia, dan mengadakan perjanjian baru, memperdayakan pengikutnya dengan apa? Karunia Roh Kudus, agar dimampukan meniru Dia dalam menjalankan hukum dan sabda bahagia. Demikian episode 18 ini kita sudah selesai dan terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.